Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini dengan bentuk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati. Yang ketiga, ranah yang ketiga tadi yang pertama adalah ma'nawiyah atau ruhiyah, kemudian yang kedua adalah fikriyah atau akliyah, dan yang ketiga adalah amaliyah, harfiyah, lebih kepada tindakan real gitu ya dalam amaliyah kita. Amaliyah, amalan, harfiyah sifatnya bergerak begitu ya. Nah, di antara sisi yang harus dibangun pada pribadi muslim adalah sisi amaliyahnya. Jadi mungkin ada orang percaya 100% gitu ya, iman bagus dan keimannya, tapi ketika diajak bergerak, nah dia tidak masih berat gitu. Ketika diajak bergerak, nah masih berat. Artinya belum terwujudkan keimanan itu, belum terimplementasikan dalam aktivitas nyata gitu ya. Contoh misalkan ada orang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong gitu ya. Tapi ketika ada musibah misalkan ya, ternyata jiwa menolong kita itu ternyata masih belum ya masih kurang lah begitu ya. Nah, ini tentu di situ belum matching antara pemahaman, ya pemaham itu perintah gitu. Tapi ketika dalam bentuk aksinya gitu ya, itu masih terbatas ya. Nah, ini kita ini menjadi pribadi yang diharapkan menjadi pribadi yang pemersatu umat, yang bisa meminimalisir perpecahan ya di antara umat Islam. Sehingga kita ini jangan sampai kemudian menjadi orang yang ikut semakin memperkeruh masalah. Nauzubillah. Atau menjadi orang yang tidak menjadi problem solver, tapi menjadi troublemaker ini ya. Nauzubillah. Nah, ini yang harus kita bisa memposisikan di masyarakat, misalkan bagaimana kita ini bisa mempunyai andil di dalam menuntaskan masalah persatuan, ya, kebersamaan di antara masyarakat satu dengan yang lain. Ini ada keseimbangan tadi antara akliyah, antara ruhiyah dan juga amaliyah, harfiyah. Ya. Jadi yang kita yakini harus kita wujudkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qul i'malu, dan katakanlah beramallah kamu, niscaya Allah akan, dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat amalan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ya, ini tuntutan bagi kita sebagai umat Islam dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan amal. Biasa digandengkan tadi yang saya sebutkan waktu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha innal ladzina amanu wa amilus shalihat gitu ya. Dan amalnya ini skupnya macam-macam. Ada skupnya yang skup pribadi, ya, individual ataupun juga kolektif dalam sistem ya, sistemik secara struktural kebersamaan dalam satu organisasi misalkan ya. Nah, kewajiban individual akan lebih khusyuk, dan lebih baik pelaksanaannya jika ditunjang dengan sistem yang kondusif. Contohnya ada kaitannya gitu ya, keimanan kita atau ibadah kita itu menjadi aman, menjadi khusyuk apabila ditunjang dengan sistem yang baik, ditunjang dengan kondisi keamanan yang baik. Bahkan sholat, puasa, zakat, haji lebih baik, lebih khusyuk kalau dilaksanakan di tengah suasana yang aman, tentram, kondusif. Makanya penting sekali mewujudkan sistem ya, sistemik ini ya, sehingga kebaikan, amal soleh, amar ma'ruf itu terjaga. Ya, makanya di kewajiban yang bersifat sistemik itu seperti dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, jihad, ya, dan selain sebagainya mutlak memerlukan
ketersediaan perangkat sistem yang memungkinkan terlaksananya amal. Jadi kalau kondisinya tidak memungkinkan, jadi kalau kita sholat ya di mata-matai kan nggak enak gitu ya. Kita mau ibadah tapi terbatas, susah gitu ya, jadi nggak enak. Yang penting sekali bagaimana agar terwujudnya sistem yang aman, sistem yang aman, sehingga ibadah-ibadah yang lain pun bisa dengan aman kita laksanakan. Ya. Penting amaliyah harokiyah dalam kehidupan seorang mukmin seperti air. Diibaratkan seperti air, semakin banyak air bergerak, maka mengalir semakin jernih, semakin sehat gitu ya. Jadi kalau ada kita sebagai seorang muslim ini jangan banyak, ya nggak boleh banyak diam. Ya, kalau banyak diam itu biasanya menimbulkan masalah gitu. Jadi karena diam, jadi mikir macam-macam begitu ya. Mikir yang aneh-aneh. Tapi kalau terbiasa sibuk, sibuk berdakwah, sibuk beramal, sibuk memberikan kontribusi, nggak sempat mikir yang aneh-aneh begitu ya. Nggak sempat mikir yang aneh-aneh. Tapi karena orang biasa luang ya, kemudian pegangannya HP berjam-jam, berhari-hari gitu ya, akhirnya muncul pikiran-pikiran yang macam-macam, yang tidak produktif, yang membahayakan. Gitu. Makanya ini penting bagi seorang muslim ini adalah untuk berharokah, harus bergerak. Gitu ya. Semakin banyak amal yang baik, maka itu akan menghapus amal buruk kita. Wa aqimus salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang banyak itu akan menghilangkan, akan menghapus, ya, akan mengusir nilai-nilai yang buruk, menghapus keburukan. Ini penting sekali bahwa kita memperbanyak amal baik untuk apa? Untuk ya begitu. Ini bahasa orang yang lain itu kalau kita tidak menyibukkan diri kita dengan kebaikan, pasti disibukkan dengan yang tidak baik. Gitu. Makanya di sini dengan kebaikan, otomatis kalau kita sibuk melakukan hasanat, maka sayiatnya pasti nggak ada kesempatan gitu ya, akan dilakukan. Ya, dan ada alasan kenapa kita harus beramal. Yang pertama adalah kewajiban diri. Ya, karena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah untuk bekerja, ya. Dan amalan adalah bentuk refleksi dari rasa penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian tanggung jawab kita bekerja itu adalah tanggung jawab kita nanti di hadapan mahkamah Allah. Perintahnya wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini kita akan memetiknya nanti di akhirat. Jadi kalau kita tidak banyak beramal, tidak banyak kontribusi, tidak banyak melakukan dakwah kebaikan, ya itulah prestasi kita nanti di akhirat. Wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Maka kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat terus bahwa kita di dunia mencari bekal untuk akhirat. Yang kedua, alasan kita kenapa harus beramal, kewajiban terhadap keluarga. Jadi kita ini punya tanggung jawab untuk bekerja, ya. Saya itu melihat ada ya orang ya mungkin yang menemukan lah ada orang itu yang memang ya memang nggak punya semangat bekerja, nggak punya semangat kerja, ya malas lah begitu, malas. Jadi diajak ini malas, ya, tapi ya orang butuh makan gitu ya. Jadi ya bekerjanya itu ya hanya mengandalkan ya ada orang yang ngasih begitu ya. Itu ada ya, ada orang model seperti itu. Ya, makanya ini kita diingatkan betul jangan sampai. Ya, kita ini harus menjadi pribadi yang ringan, ya, mudah bergerak. Karena itu adalah merupakan tanggung jawab keluarga. Kita sebagai pemimpin keluarga bertanggung jawab. Ya, lapisan kedua, bahkan keluarga ini adalah lapisan kedua dalam pembentukan umat. Penting untuk diperhatikan. Oleh sebab itu, seorang dituntut untuk beramal karena terkait dengan kewajiban dia membentuk keluarga yang Islam. Ya, tidak mungkin akan terbentuk masyarakat yang Islam yang baik kalau keluarga
Islam ini tidak terwujud. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka yang mana bahan bakarnya dari manusia dan batu-batu. Dijaga oleh malaikat yang keras. Dan setiap muslim harus mampu membentuk keluarga yang berkhidmah untuk Islam. Jadi jangan sampai menikah kemudian menjadi halangan untuk dakwah, menjadi halangan untuk membentuk berkhidmat kepada Islam. Justru dengan kita menikah ini semakin cepat, semakin banyak kontribusi yang bisa kita berikan untuk Islam. Ya. Semakin banyak, jangan sampai ya, ada kisah dalam ya, Nabi itu ya, ada Nabi Nuh, ya, ternyata keluarganya kalau di situ istrinya, kalau di Nabi Nuh anaknya ya, Nabi Nuh itu anaknya, Kan'an itu menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang kalau istrinya itu Nabi Lut ya. Macam-macam ini diberikan contoh oleh Al-Quran bahwa penting sekali kita perhatian terhadap keluarga. Karena ada juga yang suami begitu ya, istrinya Fir'aun ya. Istrinya Fir'aun itu ada seorang yang mukminah, orang yang beriman kepada Allah, tapi hidup di tengah suami yang sangat luar biasa ya, simbol kedurhakaan, simbol orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh-contoh yang ada di dalam Al-Qur'an tentang pentingnya perhatian terhadap keluarga. Yang ketiga adalah kewajiban terhadap dakwah. Ya, pribadi, kemudian dari keluarga, kemudian yang ketiga adalah kewajiban dakwah. Bahwa beramal haram ya bagi seorang muslim bukan hanya untuk tuntunan kewajiban diri dan keluarga, tetapi juga karena tuntutan dakwah. Kita bergerak ini adalah untuk dakwah, ya. Karena ya secara kalkulasi memang masih banyak orang yang perlu untuk kita ajak kepada kebaikan. Masih banyak orang yang perlu kita ajak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita mengandalkan ustaz-ustaz, mungkin orang kenal ustaz sudah banyak gitu ya, tidak. Ya. Kalau dibandingkan dengan orang yang masih awam, orang yang masih melakukan kemaksiatan, itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi selagi masih ada kemungkaran, selagi masih ada kemaksiatan kepada Allah, maka disitulah kewajiban kita terus bergerak untuk mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesolehan seseorang itu tidak cukup. Jadi soleh itu nggak cukup, harus juga soleh wa muslim gitu ya. Ada kesalehan sosial yang harus kita bangun. Ya. Kemudian beramal ma'ruf ya. Nah, ini waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang menyeru kepada Allah. Jadi berdakwah ini adalah amalan terbaik, perkataan terbaik, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi tabiat kita, harus menjadi karakter kita untuk mengajak kepada kebaikan. Bagaimana cara membentuk kepribadian Islam? Yang pertama, menanamkan akidah Islamiyah. Yang kedua, menjadikan akidah Islam sebagai landasan berpikir. Jadi tidak berpikir yang nyeleneh, tidak berpikir yang macam-macam, yang bertabrakan dengan Al-Quran, bertabrakan dengan Sunnah, harus sejalan. Menjadikan akidah Islam sebagai pengendali tingkah laku. Ya, di tingkah laku kita ini harus ada yang nyetir, harus ada yang mengendalikan, yaitu adalah akidah Islam. Yang selanjutnya, yang terakhir ini, cara membina kepribadian Islam. Pertama, bagaimana caranya membina kepribadian Islam, meningkatkan cara berpikir Islami, ya, dengan pembinaan thaqafah Islami. Apa maksudnya cara berpikir Islami itu? Bahwa kalau saya dulu pernah kuliah, kemudian diajar oleh dosen yang liberal gitu ya. Memang luar biasa ya, pola pikir orang itu yang menggunakan Al-Quran gitu ya, menggunakan Al-Quran,
tetapi memaknai Al-Quran berdasarkan pemahaman dia sendiri, tidak mengikuti berdasarkan pemahaman para ulama, tidak mengikuti pemahaman penjelasan dari hadis dari Rasulullah, tapi diambil secara letterlek begitu ya. Contohnya min ahlil kitab ummatun, di antara ahli kitab itu ada umat yang beriman kepada Allah, yu'minuna billahi wa yawmil akhir wa yusari'una fil khairat, bahkan berarti tidak hanya Islam gitu ya. Jadi konklusinya kemudian yang salah gitu ya. Yang salah berarti ditarik bahwa kita ini diajak untuk tadi itu membenarkan semua agama gitu. Ini cara berpikir yang ya, tidak Islami, cara berpikir yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua, ya, cara membina kepribadian Islami, meningkatkan cara pengendalian jiwa Islami dengan melaksanakan berbagai ibadah dan ketaatan. Ya, kalau tadi secara berpikir harus terus kita bina thaqafah Islamiyah, memperkaya wawasan Islam ini harus terus kita tingkatkan. Ya, tadi itu karena kesibukan mungkin nggak sempat baca, gitu ya. Nggak sempat baca. Perlu sekali kita memang harus dipaksakan, ya, harus dipaksakan. Ya, kalau pertemuan seperti ini kalau nggak dipaksakan ya berat juga begitu ya, berat juga. Kalau mau untuk mencari lingkungan yang punya semangat belajar seperti ini tidak mudah gitu ya, dalam ya waktu-waktu sisa sudah capek lelah dari pagi beraktivitas gitu ya, di malam hari tidur gitu ya, kadang-kadang begitu gitu ya. Nah, dan insya Allah mudah-mudahan ini bagian dari cara kita untuk menjaga kepribadian Islami dengan menguatkan thaqafah Islami, peningkatan thaqafah Islami. Yang kedua tadi itu pengendalian jiwa dengan melaksanakan ibadah, jadi dengan ketaatan kepada Allah. Tentu bagi kita ibadah yang wajib itu sudah tuntas ya, tinggal kita meningkatkan diri dengan ibadah-ibadah yang sunnah gitu ya, yang mulai tilawah Al-Quran ya, ini harus punya perhatian ya, harus menjadi perhatian kita, karena ini ya nutrisi kita ya, nutrisi kita dalam membentuk kepribadian Islam. Di antara tampilan bentuk kepribadian Islami mampu menjadi pemimpin. Ini yang bisa kita nilai ya. Ketika orang terbentuk karakter Islaminya, maka ketika dia menjadi pemimpin itu dia mampu jadi pemimpin. Tapi dalam waktu yang sama dia bisa juga dia jadi prajurit gitu ya. Kadang-kadang orang itu siap menjadi pemimpin, tapi ketika jadi prajurit nggak siap gitu ya. Ya, ini harus kita biasa gitu. Jadi orang kalau sudah pernah menjadi bupati, nggak mau jadi wakil bupati, gitu. Gengsi gitu ya. Kalau wakil bupati, baru-baru wakil bupati mau jadi kepala dinas, saya udah nggak mau gitu. Ada gengsi. Nah, ini kadang-kadang masalah-masalah kepemimpinan, atau kalau sekarang jadi kepala sekolah, ya nanti jadi guru biasa ya harus siap gitu ya. Nah, atau yang sekarang jadi guru biasa harus siap kalau ditunjuk jadi kepala sekolah begitu ya. Nah, ini biasa, namanya jabatan ini jadi bergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus siap begitu ya. Kemudian punya kepribadian yang lembut ya. Pribadinya lembut tapi keras juga bisa gitu ya. Karena ada orang lembut terus gitu ya. Jadi orang nggak bisa keras gitu. Dalam waktu dibutuhkan ya, ada keras gitu. Jadi, kemudian zuhud ya. Tetapi dia ya menikmati hidup gitu ya. Tidak kemudian meninggalkan dunia sama sekali. Kemudian mampu menguasai dunia. Ya. Kemudian juga ya urusan dunia lihai secara manajerial, kalau dagang ya sukses gitu ya. Untuk kebutuhan pribadinya itu ya dia lihai begitu ya, tetapi itu kemudian juga tidak melalaikan akhiratnya, sukses juga akhiratnya gitu ya, dengan usahanya yang dia miliki ya, dia ternyata rajin untuk
membantu orang lain, ya, memberikan kepada yang membutuhkan. Kemudian yang kelima, dia tidak rakus dunia, namun tidak menyengsarakan diri seperti orang Hindu gitu ya. Jadi dia meninggalkan dunia, nggak rakus dunia, tapi dia menyiksa diri gitu ya. Nggak makan, nggak nikah gitu ya. Ini menyiksa diri. Rasulullah ya, bengis dan kasar di saat medan tempur. Ya. Kalau sudah di medan tempur itu ya nggak ada istilahnya lembek-lembek gitu ya. Jadi kalau sudah fighting itu ya sudah harus siap gitu ya. Tetapi tetap rendah hati kalau lagi patroli, lagi ini senyum kan begitu ya. Tapi kalau sudah dalam kondisi perang gitu ya, kelihatan begitu garangnya gitu ya. Sudah kalau kondisi dalam perang, kalau kita sih tidak ada peperangan ya. Kemudian mumpuni dalam pemerintahan, hukum fikih, perdagangan, termasuk politik juga harus mengetahui lah ya, mengetahui. Karena kelemahan orang Islam itu diantaranya mungkin secara mendengar kata politik itu ya, sudah antipati, ya atau alergi begitu ya, ya sehingga ya, politik itu diisi oleh orang-orang lain atau diisi orang Islam, tetapi secara ghirah keislamannya berkurang. Sehingga itu nanti sangat berdampak yang luar biasa. Kalau sudah politik itu adalah kebijakan. Pemerintah itu kebijakan. Jadi kalau dulu bagaimana runtuhnya khilafah Islamiyah ketika pertama kali naik ya apa Mustafa Kamal ya, kemudian langsung kebijakannya dilarang azan. Ini kan luar biasa gitu ya. Dampaknya kalau sudah kebijakan itu mengikat semua orang. Ini penting. Ya, jadi kita jangan sampai kemudian alergi dengan masalah-masalah yang sifatnya pemerintahan, yang sifatnya politik. Ya, karena itu tadi ya, dengan kita memunculkan pemimpin yang baik, kemudian terwujud sistem yang baik, nanti dampaknya adalah ibadah jadi tenang kan begitu ya. Pelaksanaan ibadah jadi semakin tenang. Mungkin akan muncul undang-undang yang ya, menguntungkan umat Islam gitu ya, undang-undang tentang wajib mengaji ya, itu kan jadi kebijakan, jadi wajib orang ngaji habis maghrib misalnya. Nah, ini perlu digagas seperti ini, undang-undang kebersihan, ketahanan keluarga dan lain sebagainya. Ini dari mana? Di pemerintahan, ya di politik. Maka ini jangan sampai kita pandangannya sempit ya, sehingga itu dianggap tidak ada nilai kebaikan. Justru boleh jadi orang yang ikhlas, orang yang berjuang di sana betul-betul boleh jadi pahalanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia mampu melahirkan regulasi, mampu melahirkan undang-undang yang ya, bermanfaat, atau dia bisa mengadvokasi, membantu orang yang sangat membutuhkan. Ini luar biasa. Ya. Kemudian ya, di antara karakter yang bisa kita lihat dari karakter Islami itu adalah seorang yang abid, ya, hamba Allah yang khusyuk dalam sholat, menjauhi perkataan yang tidak berguna, membayar zakat, menundukkan pandangan, memelihara amanat, memenuhi kesepakatan dan perjanjian, memenuhi janji yang diucapkan, dan jihad fisabilillah. Nah, bagaimana cara menjaga, memelihara keutuhan kepribadian Islami, menjadikan agenda Islam sebagai asas kepribadian. Yang kedua, menjadikan halal haram sebagai tolak ukur sikap dan perbuatan. Jadi kalau kita ini harus jelas mau melakukan ini, oh ini halal enggak, oh ini haram enggak. Ini harus menjadi tolak ukur dalam setiap amal perbuatan kita. Kemudian yang menjadi kebahagiaan kita itu adalah mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ridho Allah, itulah ya, sesungguhnya puncak kebahagiaan kita. Mohon maaf terlalu lama ya. Alhamdulillah ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Selamat datang Pak Salimin. Selamat datang Pak Goni. Menggantikan tadi siapa tadi? Ada Mas Fahmi ya. Mas Fahmi. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oh iya, sampai ada kumpul yang sama ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya, nanti bisa disambung kembali dalam
tanya jawab diskusi kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.